Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Dirija Purwokerto. Senang sekali kita kembali berjumpa di acara Kalam GKI Marta Dirija pada hari Jumat 13 Desember 2024. Bersama saya, Bambang Laksoyuwono, kita akan bersama-sama merenungkan dan menggumulkan tema Jangan Takut, Kamu Bisa Lakukan. Didasari dari bacaan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Nah, nanti kita akan bersama-sama membahas bacaan Alkitab kita bagian demi bagian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada informasi yang menarik untuk kita semua. Ada sekelompok peneliti dari New York, Amerika Serikat, yang menemukan korelasi hubungan antara pengalaman baru dan kebahagiaan. Ternyata ketika seseorang itu mengalami dan melakukan pengalaman baru di dalam kehidupannya, ternyata mereka peneliti ini mendapati bahwa orang yang mengalami pengalaman baru itu merasakan ada kebahagiaan pada saat itu. Bagaimana kira-kira dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah pengalaman baru sungguh-sungguh membawa kebahagiaan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Nah, studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Nature Neuroscience menemukan bahwa individu yang selalu menyediakan ruang untuk pengalaman baru cenderung memiliki perasaan bahagia. Jadi kecenderungannya ketika seseorang itu selalu menyediakan ruang waktu untuk mengalami pengalaman baru dalam hidupnya, ternyata mereka memiliki perasaan yang bahagia. Demikian pun dengan kehidupan saya bersama dengan pasangan, istri saya suka sekali mencoba hal-hal atau pengalaman yang baru. Ya. Pernah suatu kali ketika kami tinggal di kota Malang, Jawa Timur, dan istri saya mendapati bahwa ada wahana yang sangat menantang adrenalin, yaitu para layang di kota Batu, Jawa Timur. Lalu istri saya mengajak untuk saya mengikuti pengalaman baru ini. Ya. Terus terang, saya secara pribadi takut dengan ketinggian. Ya. Jadi saya deg-degan juga ketika menuju ke tempat lokasi di mana kami akan bermain para layang. Ya. Tetapi berbeda dengan istri saya. Ya. Dengan semangat berangkat menuju ke kota Batu, Jawa Timur. Dalam hati saya berdoa, semoga wahananya tutup ya supaya saya tidak perlu mengikuti para layang ini karena saya fobia, takut dengan ketinggian ya. Dan puji Tuhan, ternyata sampai sana benar Bapak Ibu, tutup ya. Istri saya kecewa, namun saya merasa senang karena tidak perlu mengalami pengalaman baru berkaitan dengan para layang ini karena saya punya ketakutan ya soal ketinggian atau fobia ketinggian ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kecenderungan orang mengalami pengalaman baru memang memiliki perasaan bahagia. Tetapi di sisi lain, terkadang kita atau mereka terhalang oleh keraguan atau rasa takut untuk memasuki pengalaman baru, termasuk saya yang belum pernah bermain para layang. Sekaligus ditambah dengan saya takut dengan ketinggian. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hal ini juga dirasakan oleh kita semua. Terkadang kita mengalami ketakutan karena pengalaman baru itu belum pernah kita alami, belum pernah kita lakukan sebelumnya. Mereka yang belum menikah mungkin mengalami ketakutan untuk memasuki pengalaman baru di dalam kehidupan pernikahannya. Apalagi melihat latar belakang keluarganya, mungkin keluarga yang broken home sehingga mengalami ketakutan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka yang belum pernah menjadi seorang ibu, belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, mungkin mengalami ketakutan. Nanti pengalaman baruku kalau menjadi seorang ibu, bagaimana? Mungkin akan mengalami kesulitan-kesulitan dan bahkan membuat hidupku menderita. Akibatnya banyak pasangan yang kemudian memilih untuk tidak memiliki momongan alias child free.
tidak ada beban anak-anak dalam kehidupan mereka. Pengalaman baru para mahasiswa yang lulus kuliah lalu mencari pekerjaan. Mungkin mengalami ketakutan. Nanti kalau aku baru mulai pertama kali bekerja, bagaimana nanti? Jadi takut mau daftar pekerjaan, rasanya uring-uringan dan sebagainya. Bahkan dalam kehidupan berjemaat pun tidak jarang anggota jemaat dan simpatisan mengalami ketakutan-ketakutan ketika dilibatkan menjadi anggota panitia atau bahkan menjadi anggota majelis jemaat. Karena itu adalah pengalaman yang baru dalam kehidupannya. Takut nanti tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, nanti takut dituntut oleh anggota jemaat dan simpatisan, harus ini, harus itu, sehingga akhirnya mandek. Cukup jadi anggota jemaat dan simpatisan biasa yang hanya sekedar ya datang kebaktian umum setiap minggunya tanpa kita melibatkan diri di dalam setiap pelayanan gereja. Nah, tentu saja ada banyak hal yang membuat kita ragu-ragu, membuat kita merasa takut untuk memasuki pengalaman baru dalam kehidupan kita, khususnya di tengah dunia ini. Nah, untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bergumul dan belajar dari kisah Maria yang tidak takut mengalami pengalaman baru dalam hidupnya. Bagaimana ceritanya? Kita akan bahas bagian demi bagian dari bacaan Alkitab kita pada kalam hari ini. Kita akan bersama-sama memperhatikan terlebih dahulu Lukas 1 ayat 26 dan 27 yang berbunyi demikian. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kota Nazaret ini terletak di wilayah utara Israel, di daerah perbukitan Galilea. Dan kota ini berada sekitar 24 km dari Laut Galilea dan 100 km utara Yerusalem. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, Nazaret ini dikelilingi oleh lembah dan bukit yang memberikan pemandangan yang indah. Namun itu juga yang menyebabkan kota Nazaret ini menjadi kota yang daerahnya relatif terpencil. Jadi berada di pinggiran. Ada plus, ada minus. Nah, di kota Nazaret itu ada seorang yang bernama Maria. Maria ini adalah seorang gadis muda yang dikatakan atau diceritakan di dalam Alkitab bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Dan Maria ini dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari bayi Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ternyata sering memilih orang-orang biasa untuk melaksanakan rencananya yang luar biasa. Dan diceritakan Bapak Ibu Saudara bahwa Maria adalah seorang perawan yang suci tanpa noda dan bertunangan dengan Yusuf yang juga dari garis keturunan itu masuk dalam golongan bangsawan seperti dirinya. Namun mereka berdua sama-sama berasal dari status sosial yang rendah. Di sini kita belajar, ternyata Allah bisa memakai orang-orang yang mempunyai status sosial yang rendah. Dan keterangan mengenai Maria seorang perawan ingin menjelaskan kepada para pembaca dan kita semua pada zaman sekarang ini bahwa Kristus tidak akan dilahirkan melalui cara kelahiran biasa, tetapi melalui mujizat. Artinya tidak ada campur tangan dari Yusuf berkaitan dengan hal biologis. Tetapi Maria akan hamil, akan mengandung
melalui kejadian yang luar biasa, melalui mujizat, melalui Roh Kudus. Dan di dalam bacaan selanjutnya, di dalam Lukas 1 ayat 28 diceritakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu Saudara, salam Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Menunjukkan kasih karunia khusus Allah atas Maria. Maria dipilih bukan karena jasa, bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata Maria dipilih untuk menjadi ibu Yesus hanya karena anugerah Allah. Jadi seharusnya kita semua yang juga dipakai oleh Allah tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan maupun sesama kita. Karena kita semua seyogyanya ketika dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Semua itu hanya karena anugerah Allah. Mau memakai kita yang lemah, yang tiada berdaya, yang bahkan mungkin tidak pernah dianggap dan tidak pernah dipandang. Bahkan kita yang kecil ternyata dipakai hanya karena anugerah Allah. Di ayat 29 dan 30 dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya Maria terkejut dengan salam ini. Tetapi malaikat Gabriel menenangkan Maria dengan mengatakan, "Jangan takut." Karena Maria terkejut, maka Gabriel mengatakan jangan takut. Ini menunjukkan bahwa panggilan Allah seringkali membawa rasa takut atau kebingungan. Tetapi kasih karunia Allah memberi kekuatan untuk menerima panggilan tersebut. Dan bukankah seringkali dalam kehidupan kita berjemaat, ketika kita dipanggil untuk bersaksi dan melayani, mengambil bagian di dalam pelayanan, dan harus berada di depan banyak orang, seringkali kita sudah berpikir terlebih dahulu, aduh, aku malu, aduh, aku nggak mungkin bisa, nggak mungkin sanggup, kita takut, atau bahkan mungkin kita bingung, kok bisa-bisanya aku dipilih untuk menjalankan tugas pelayanan, padahal sebelumnya aku belum pernah punya pengalaman yang semacam itu dalam hidupku. Dan ini panggilan untuk pertama kalinya melakukan pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, panggilan yang membawa rasa takut dan kebingungan itu akan disirnakan, disingkirkan oleh Allah ketika Allah memberi kekuatan kepada kita, kasih karunia-Nya untuk menerima panggilan tersebut. Di ayat 31 sampai 33 diceritakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang
anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Perlu kita ketahui nama Yesus mempunyai arti Allah menyelamatkan, yang langsung merujuk pada misinya datang ke dalam dunia sebagai juru selamat dunia. Nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Maria bahkan diberikan informasi oleh Gabriel, di mana Gabriel menggambarkan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi dan pewaris tahta Daud. Karena keluarga ini jika ditelusur, diurut secara garis, ternyata masih keturunan Daud, menjadi pewaris tahta Daud. Dan ini adalah penggenapan nubuat perjanjian lama tentang Mesias, raja yang akan memerintah selama-lamanya, di mana Yesus tidak hanya sekedar memerintah kerajaan dunia, tetapi Yesus kerajaannya tidak ada di dunia ini, tetapi raja di atas segala raja yang akan memerintah selama-lamanya, yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir dan tidak akan runtuh seperti kerajaan-kerajaan dunia ini. Yesus, raja di atas segala raja, anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya tidak terbatas. Kerajaannya dipenuhi dengan damai sejahtera, kasih sukacita di dalamnya. Kemudian ayat 34-37 diceritakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria rupa-rupanya bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pertanyaan ini mencerminkan kebingungannya, tetapi juga menunjukkan iman dan keterbukaannya untuk memahami rencana Allah. Dan tentu saja pertanyaan Maria ini sebagai seorang manusia sangat manusiawi dan wajar. Bukankah ketika kita memiliki keturunan, maka kita harus memiliki pasangan atau suami? Dan kita akan melahirkan ketika kita menikah dan dikaruniai oleh Allah, anak atau anak-anak dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada campur tangan biologis dari lawan jenis. Tetapi ketika malaikat Gabriel mengatakan akan mengandung, padahal Maria hanya statusnya bertunangan dan belum menikah, tentu itu membingungkan Maria. Jangan sampai ia salah jalan di dalam memahami rencana Allah ini. Dan Gabriel menjelaskan bahwa kehamilan Maria akan terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga anak yang dilahirkannya akan disebut kudus, anak Allah. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus adalah mujizat ilahi dan bukan hasil hubungan manusiawi atau hubungan secara seksual antara lawan jenis. Baik Maria dengan Yusuf, bukan. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga anak yang dilahirkannya
akan disebut kudus, anak Allah. Bahkan Gabriel memberikan tanda tambahan tentang kuasa Allah dengan menyebutkan kehamilan Elisabet yang sebelumnya dianggap mandul. Orang mandul itu tidak bisa punya anak atau sulit punya anak. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pernyataan ini menjadi kunci untuk memahami bahwa Allah mampu melaksanakan apapun yang telah Ia rencanakan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan seorang yang sudah tua dan mandul sekalipun, di masa tuanya, ia bisa hamil seorang anak laki-laki dan usia kandungannya sudah menunjukkan 6 bulan. Ini menjadi bukti kepada Maria. Sehingga perkataan yang mungkin masih dipikirkan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana caranya, itu pun menjadi terjawab. Lalu di dalam Lukas 1 ayat 38 diceritakan kepada kita. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria menunjukkan kerendahan hatinya. Maria menjawabnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Respon atau tanggapan Maria menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan ketaatan, menunjukkan iman yang besar. Dia tidak menuntut penjelasan lebih lanjut, melainkan berserah penuh kepada kehendak Allah. Meskipun konsekuensinya dari kehamilan ini mungkin berat secara sosial dan emosional. Mengapa berat? Karena ia memiliki status hanyalah bertunangan dan belum bersuami. Sehingga kehamilannya pasti akan menjadi bahan gunjingan oleh orang banyak. Di sisi yang lain, tunangannya Yusuf bisa jadi akan meninggalkannya karena berpikiran yang tidak-tidak, bahwa ia belum melakukan hubungan manusiawi atau hubungan secara seksual, tetapi justru tunangannya sudah hamil atau sudah mengandung terlebih dahulu. Dan secara emosional tentu saja Maria yang belum pernah hamil sebelumnya akan mengalami perubahan hormon dan tentu saja akan mengalami keadaan di mana ia akan hamil dan akan banyak hal-hal yang mungkin membuat dia bersedih atau berduka ketika mendengarkan omongan orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau bahkan respon dari tunangannya Yusuf akan membuat dia emosional. Inilah konsekuensi yang harus ditanggung dan dialami oleh Maria. Sebuah pengalaman baru dalam hidupnya sebagai seorang perawan yang akan segera berubah menjadi seorang ibu, di mana ia akan mengandung dan akan melahirkan bayi Yesus. Tidak mudah memang, namun ia dengan kerendahan hati, ketaatan, dan iman yang besar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku menyediakan diriku untuk menjadi alatmu Tuhan. Pakailah aku karena aku ini adalah hambamu. Dari kisah ini kita dapat belajar Bapak Ibu Saudara untuk siap menerima tugas, untuk melatih tanggung jawab dalam pengalaman baru. Ketika Bapak Ibu mendapatkan panggilan, sebuah tugas yang membutuhkan keberanian untuk mengalami pengalaman baru dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka saya katakan, jangan takut, kamu bisa lakukan. Karena Tuhan sanggup menolongmu.
Tuhan sanggup memberi kekuatan kepadamu. Tuhan sanggup menghibur dalam kesedihanmu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Maria, Elizabeth bisa dipakai oleh Allah. Mereka yang tadinya terkejut dan mungkin takut atau bingung, diubahkan oleh Tuhan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar juga dari seorang yang bernama Desmondos. Desmondos ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan karena dia adalah anggota gereja yang rajin untuk datang ke gereja. Bagaimana kisahnya? Di Lynchburg, Virginia, Desmondos muda ini ternyata nyaris membunuh adiknya yang bernama Harold Doss. Hal ini membuat Desmond yang merupakan seorang anggota gereja yang berkeyakinan kuat ini untuk tidak akan membunuh di dalam hidupnya. Sebuah komitmen yang menurut saya patut kita apresiasi karena kita sebagai seorang manusia tidak boleh membunuh. Dan di dalam kehidupannya ketika ia menolong seseorang dan membawa ke fasilitas kesehatan, dia bertemu dengan seorang perawat yang bernama Dorothy Scudder. Perawat ini ternyata menarik perhatian dari Desmondos. Dan Desmondos memutuskan untuk belajar hal-hal berkaitan tentang medis. Tentang bagaimana merawat orang sakit dan menanganinya. Dan pada suatu ketika Perang Dunia itu berkecamuk, Desmondos yang memiliki seorang ayah juga pensiunan tentara dari Perang Dunia Pertama, ini memiliki keinginan kuat untuk bergabung dengan Angkatan Darat dan menjadi tenaga medis tempur. Jadi dia di pertempuran itu menjadi seorang tenaga medis yang akan menolong tentara atau pasukan yang terluka supaya mereka mendapatkan perawatan medis. Nah, hal ini ditentang oleh ayahnya yang merupakan pensiunan tentara. Karena ayahnya tahu betul bagaimana Desmondos ini punya kemauan dan komitmen yang kuat. Ketika dia sudah bilang A, dia akan melakukan A. Dan ayahnya tahu Desmondos, seorang anggota gereja yang taat dan tidak mau membunuh. Sehingga Desmondos ini ketika mendaftarkan diri masuk ke Angkatan Darat dan menjalani pelatihan, di mana salah satunya adalah memegang senapan atau senjata dan kemudian berlatih untuk menembak. Ia tidak mau melakukannya. Karena dia mengatakan, untuk apa aku latihan ini? Aku hanya sebagai tenaga medis. Padahal di tengah pertempuran kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena semua tentara apapun jenisnya akan dilatih untuk memegang senjata atau senapan. Siapa tahu dibutuhkan di dalam perang itu. Namun Desmondos tidak mau melakukannya sehingga ia dibuli, ia diasingkan, bahkan diseret ke pengadilan militer. Namun ia bisa bebas berkat bantuan ayahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Desmondos pun tetap berangkat menuju ke medan pertempuran untuk membantu rekan-rekannya terlebih dahulu yang sudah berangkat perang. Dan rupa-rupanya peperangan yang begitu sengit banyak membuat tentara terluka. Dan sebagai seorang tenaga medis, ia mulai membawa tentara yang terluka itu ke tepi tebing dan menurunkan mereka dengan tali. Setiap kali ia berdoa, ia menyelamatkan satu orang lagi. Ia berkata, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku bisa menyelamatkan rekan-rekanku. Dia berdoa, menyelamatkan satu orang. Setelah menyelamatkan, dia berdoa, dia bisa menyelamatkan lagi. Di dalam pertempuran itu ia tidak memegang senjata dan tidak menembak sedikit pun. Atau bahkan membunuh tentara lawan. Tidak. Yang ia lakukan hanyalah membawa tentara yang terluka ke tepi tebing. Supaya mereka mendapatkan pertolongan medis sehingga mereka selamat. Bapak Ibu Saudara,
Desmond Doss menyelamatkan lebih dari 75 tentara Amerika di Hacksaw Ridge. Dan Desmond dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Harry S. Truman. Sebuah kisah nyata dari Desmond Doss ini menginspirasi kita semua. Pengalaman barunya menjadi seorang tentara di mana dia bergabung di dalam tenaga medis yang tidak mau memegang senjata, tidak mau menembak atau bahkan membunuh tentara musuhnya. Menginspirasi kita semua, ternyata dia bisa. Bahkan dalam kelemahannya tidak mau memegang senjata, ia lebih banyak menyelamatkan tentara, rekan-rekannya yang berjuang di sana. Bahkan ketika tentara dari Amerika Serikat ini hendak kembali bertempur melawan tentara musuhnya, mereka tidak akan segera maju ketika tidak ada Desmond Doss yang mendampingi mereka di saat pertempuran. Bapak Ibu Saudara, lihatlah. Ketika Desmond Doss mampu, ketika Maria mampu memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memakai Maria, Desmond Doss, dan kita semua melakukan tugas pelayanan kita di dalam dunia ini. Baik kehidupan kita di dalam keluarga, baik kehidupan kita di dalam pekerjaan dan usaha kita, baik dalam kehidupan kita berjemaat di gereja, di GKI Marta Gereja maupun di gereja di mana kita saat ini bertumbuh. Ternyata ketika kita mau memberi diri, kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan apa yang kita lakukan akan berhasil ketika kita mau dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, melalui tema kita di dalam kalam petang hari ini, jangan takut, kamu bisa lakukan. Kita mengambil komitmen saat detik ini juga. Singkirkan keraguan dan rasa takut kita. Dan kita mantapkan dengan mengatakan, Tuhan, aku bisa melakukan semuanya ketika Engkau bersama-sama dengan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah penjelasan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dengan tema jangan takut, kamu bisa lakukan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan komentar, maka bisa menulis komentar di kolom deskripsi di channel YouTube kami GKI Marta Gereja. Atau mungkin ada yang mau bertanya, juga dipersilakan untuk menulis di kolom komentar di channel kami. Dan kemudian ada informasi untuk kita semua para peserta kalam online, diberitahukan baik pendalaman Alkitab dan kalam ini diliburkan ya, untuk mempersiapkan acara-acara Natal dan Tahun Baru di gereja kita GKI Marta Gereja Purwokerto. Ya. Maka dari itu kegiatan pendalaman Alkitab dan kalam ini diliburkan. Nah, kegiatan baik pendalaman Alkitab dan kalam online akan kita adakan kembali pada awal Januari 2025 mendatang. Nah, kiranya warta ini dapat kita ketahui bersama. Sehingga kita tidak bertanya-tanya, loh kok nggak ada linknya ya untuk kalam online atau PA-nya kok tidak ada. Ya. Jadi warta ini kiranya dapat kita ketahui bersama dan kita akan berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab dan kalam online pada bulan Januari 2025 mendatang. Tuhan Yesus memberkati selalu kehidupan kita. Kasih karunia-Nya melalui kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Amin.